Kira-kira mereka lagi pada ngapain ya? Ada yang tahu? Bukan, ini bukan persiapan kudeta loh. Mereka sedang mengenang 50 tahun peristiwa 15 Januari atau Malari. Ada apa dengan Malari? Jadi gini, dulu pernah terjadi demo besar mahasiswa di Jakarta yang memprotes derasnya aliran modal asing, terutama dari Jepang. Investasi Jepang ini dianggap mematikan pengusaha lokal dan memeras ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, demonstrasi pun dirancang untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang saat itu, Kakoi Tanaka. Sayangnya demonstrasi berlangsung ricuh, ratusan mobil dan bangunan terbakar, termasuk Pasar Senen terbakar. Mirisnya lagi, nyawa belasan orang juga melayang. Demonstrasi menjadi malapetaka. Kira-kira apa ya penyebabnya? Para pemimpin mahasiswa menduga ada preman yang menyusup untuk membuat ricuh. Namun penguasa Orde Baru tak menerima alasan itu. Sehingga pimpinan mahasiswa harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Setelah itu, puluhan mahasiswa dan cendekiawan ditangkap, termasuk Hariman Siregar dan Syahrir. Keduanya dihukum selama 6 tahun di penjara hingga akhirnya kembali menghirup udara bebas. Lalu, apa yang terjadi ya setelah peristiwa Malari? Bagaimana hubungan Indonesia dan Jepang? Tahun lalu, hubungan Indonesia-Jepang sudah memasuki 65 tahun. Lebih tua 15 tahun dari peringatan Malari. Kita tak bisa menutup mata bahwa Jepang menjadi sumber inspirasi di berbagai bidang, baik teknologi, otomotif, hingga budayanya. Contohnya, siapa di sini yang terhibur dengan adanya anime Jepang dan konsol game PlayStation? Terus pas dewasa nih, siapa yang peralatan elektronik atau kendaraannya yang berasal dari Jepang? Pasti ada kan? Dari sini bisa disimpulkan, kalau merek dan produk asal Jepang memang sudah melekat di kehidupan kita. Misalnya di sektor industri otomotif. Selama 10 tahun terakhir, Jepang telah menjadi salah satu investor besar di Indonesia. Nilai investasinya mencapai 525,48 juta US dollar sepanjang semester 1 2023 dari total investasi 744,43 juta US dollar. Tak hanya itu, hingga 2023, sebanyak 2.000 perusahaan Jepang juga telah beroperasi di Indonesia yang memperkerjakan sekitar 7,2 juta orang. Kontribusinya pun mencapai 8,5% terhadap PDB Indonesia. Ya, sudah sejak dulu, pemerintah memberikan karpet merah investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing ketika zaman Orde Baru. Pada 1967 hingga 1970, Jepang merupakan investor ketiga terbesar di Indonesia setelah Amerika Serikat dan Filipina. Saat itu, nilai investasi Jepang mencapai 156,62 juta US dollar. Lalu memasuki dekade 1970-an. Jepang memegang predikat investor terbesar dengan nilai investasi 3.128 juta US dollar di 728 perusahaan. Dari sinilah, Jepang dianggap terlalu mendominasi Indonesia dengan produk-produknya, apalagi tanpa adanya transfer pengetahuan dan teknologi untuk Indonesia. Alasan ini yang akhirnya melahirkan gelombang protes mahasiswa pada 15 Januari 1974. Lalu, bagaimana dengan investasi Jepang di Indonesia saat ini? Pada 2023, total realisasi investasi Jepang di Indonesia sebesar 3,3 miliar US dollar. Tak hanya itu, Jepang juga punya Japan Official Development Assistant yang memberikan bantuan dan sudah berjalan sejak era 60-an. Tapi saat ini investasi Jepang tak begitu dominan, sebab ada Korea dan China yang berlomba mengambil pengaruh di Indonesia. Lihat saja pada sektor otomotif dan juga elektronik. Berdasarkan Forbes, Korsel bahkan telah mengalahkan Jepang di sektor otomotif dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa mobil buatan perusahaan Korsel secara kualitas dianggap lebih baik dari merek mobil dari negara lainnya, termasuk Jepang dan Jerman.
Tidak hanya di industri manufaktur, persaingan Jepang dan Korsel juga bersaing ketat di industri hiburan. Ada masanya, anak muda Indonesia menggandrungi anime, cosplay, Japanese pop, dan Japanese rock. Tapi kini, sepertinya yang lebih melekat itu Korean pop atau K-pop. Ya, virus K-pop bahkan menyebar jauh lebih pesat dari J-pop. Selain Korsel, Jepang juga bersaing dengan China, utamanya dalam pembiayaan proyek-proyek raksasa di Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung dan Mass Rapid Transit MRT Jakarta menjadi ajang perang pengaruh untuk berebut proyek pemerintah. Awalnya, Jepang sudah pede akan bisa menggarap proyek kereta cepat. Tapi di detik-detik terakhir, langkah Jepang disalip China. Alhasil, proyek kereta cepat jatuh ke tangan China. Seperti itulah hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang setelah 5 dekade peristiwa Malari. Apakah ke depannya Indonesia akan semakin ramah dengan investasi dari luar negeri?